kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Tanggal 13 Maret mendatang, drama rumah tangga Indra Bekti dan Aldila Jelita bakal diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fakta itu diungkapkan oleh Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin siang. Menurut Taslima, gugatan cerai yang dilayangkan Aldila secara online pada 27 Februari lalu baru teregistrasi Rabu 1 Maret kemarin. Dalam gugatan cerainya, Aldila juga menuntut hak asuh anak dan harta gonogini. Lantas, apa yang menyebabkan Aldila menggugat cerai Bekti yang tengah menjalani recovery pasca operasi otak itu? Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perkara nomor 877 PDTG 2023 yang diajukan oleh Aldila Jelita sebagai penggugat, mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Bekti Indratoni. Kalau tanggal diajukan gugatan 27 Februari, tapi terdaftarnya hari ini, tanggal 1 Maret. Penggugat dalam hal ini yang tadi disebutkan namanya, mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan gugatan agar ditunjuk sebagai pengasuh atau pemegang hadonah dari anaknya. Jadi anaknya agar berada di bawah asuhannya. Yang jelas ada nominal ya, untuk biaya hidup anak. Jadi penggugat mengajukan biaya pemeliharaan untuk anaknya, sejumlah ada nominal yang disebutkan dalam gugatan tersebut. Berapa juta, Bu? Akunya adalah mengenai penyebabnya, alasan secara spesifik kami tidak dapat memberikan informasi karena ini baru dalam proses masuk perkara, sehingga demikianlah. Itu tadi sudah tercantum alasan secara normatifnya. Ya, terkait alasan gugatan cerai Aldila, pihak pengadilan tidak berhak membocorkannya ke hadapan publik karena hal itu menyangkut materi pokok perkara. Tidak aneh, bola panas pun menggelinding liar hingga beragam opini terbentuk di media sosial. Banyak netizen yang mengira Aldila sudah hilang kepercayaan kepada Bekti pasca suaminya itu berbohong soal asuransi. Dan lu kan ibaratnya sepak terjang udah cukup lama. Lu kenapa sih gak punya asuransi? Gue tanya sama lu, manain Bu? Kok kemana? Maaf ya gini nih, ini kita ngomong ya. Coba, ya, gue udah sadar gue tanya sama lu deh. Ini gini, dia ada suatu hal yang tidak dia jujur sama aku. Sama istrinya Dia lupa nih, dia lupa. Jadi gini, ada asuransi, aku mikir-mikir gini ya, maaf. Ada salah satu yang rumah sakit memang dari keluar, alhamdulillah aku pemakai BPJS. Berguna, memang sangat berguna. Cuma saat kejadian itu, dia kayak baru jadi setahun sebelum kejadian itu dia udah ngomong, aku mau asuransi dong Bun. Aku bilang oke, boleh. Aku bilang tapi kasih tahu dulu aku, maksudnya persyaratannya apa-apa. Kayaknya nih anak takut sama aku, dia bohong lah sama aku. Kamu bilangnya sama si orang itu adalah dia di endorse asuransi. Aku gak tahu itu, karena memang temen aku ngasih waktu itu gitu kan. Bullshit ya, pas kejadian hari H, kejadian hari H, kamu tahu nggak, aku sama teman-teman aku, sama manajer itu bingung. Gila nih anak bohong. Rasanya kita udah sedih, terus dongkol rasanya hati kita dibohongin malah. Jadi waktu lo tahu laki lo pendarahan di otak, pertama lo nangis dong. Nangis terus. Gak ada asuransi, terus selama ini udah kesel. Masa kesel orangnya gak sadar. Nah, bener. Ini Indra pertama kali dapat kabar dia digugat oleh istrinya sendiri dengan kondisi yang belum 100% pulih. Seperti apa Mas Luki, Mas? Ya itu kalau saya sendiri kalau pribadi ngelihatnya mungkin dia taunya justru dari teman-teman wartawan ketika dia kemarin lagi di rumah sakit atau pas lagi menghadiri salah satu acara di talk show gitu ya, dia baru tahu di situ. Karena kalau kita dari keluarga yang tadi saya tekankan adalah kita nggak pernah mau bahas. Pastinya sih aku detailnya nggak tahu, cuman memang Kadila juga sempat cerita aja sih sama aku kayak ya memang namanya proses penyembuhan pasti ada aja gitu. Ya harusnya dimaklumin ya. Akan tetapi, isu kebohongan Bekti soal asuransi yang diduga menjadi alasan Dila menggugat cerai Bekti dibantah keras oleh kuasa hukum Aldila, Milano Lubis.
Milano menegaskan kliennya menggugat cerai bukan karena krisis kepercayaan terhadap suami, isu orang ketiga, masalah ekonomi, juga KDRT. Lantas, apa yang menyebabkan Aldila seolah mendadak menggugat cerai Bekti? Benarkah karena Aldila tidak sabar dan ingin melepas tanggung jawabnya sebagai istri yang seolah dituntut mengurus recovery Bekti sampai sembuh? Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah, dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah sampai masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang permasalahannya udah nggak bisa sejalan lagi aja. Ya intinya bukan masalah keuangan ya, lebih pada prinsip hidup aja. Meski Milano menampik kliennya capek mengurus Bekti, di media sosial beredar video yang memperlihatkan Aldila mengaku kelelahan dan sudah hilang kesabaran dalam mengurus Bekti. Sejak 28 Desember 2022 lalu, Aldila memang sudah mengawal pengobatan yang dijalani Bekti dari sebelum operasi otak, recovery, hingga operasi mata yang dilakukan 3 pekan lalu. Telatenan Aldila dalam melatih mata Bekti bahkan sempat memanen simpati publik. Sayangnya 2 pekan kemudian, Aldila dan Bekti memutuskan pisah rumah. Bekti yang kondisinya masih labil pasca operasi otak dan mata, memilih keluar dari rumah mewahnya yang terletak di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Lalu benarkah sekarang Bekti kembali ke rumah keluarganya? Sudah pisah rumah 1 minggu. 1 minggu sudah pisah, itu sejak kapan? Jadi 1 minggu dari dari sekarang. Yang keluar Bekti. Berarti Bekti sendiri sekarang tinggal dengan keluarganya atau? Tinggal di Radio Dalam. Ya kalau sementara masih tinggal di sini dulu. Karena kan ini rumah papa gitu ya. Rumah papa kita ya always pasti terbuka pintunya untuk siapapun anak-anaknya papa gitu, termasuk saya, Indra ataupun abang saya yang pertama gitu ya. Karena kita kecil sampai besar di sini gitu. Ya kalau untuk nanti setelah ini Bang Indra nanti mungkin mau punya rumah lagi sendiri atau bagaimana ya itu pakai Bang Indra. Ya nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya ya. Nanti selanjutnya dikabarkan. Terakhir itu sebelum Covid tuh sebenarnya mereka juga udah ada puncak-puncaknya sebenarnya. Saya tahu persis. Cuman waktu itu karena masih bisa diperbaiki, masih bisa diomongin bareng-bareng, sudah tidak terjadi hal itu. Terkait istana Pondok Cabe yang kini hanya dihuni Aldila dan kedua anaknya, Milano menyebut rumah itu akan dijual dan hasilnya akan dibagi 2 untuk Aldila dan Bekti. Lantas bagaimana rumah Bekti yang ada di Bandung, juga koleksi mobil mewah Bekti yang sehari-hari dipakai Aldila dan anak-anaknya? Benarkah akan dibagi 2 juga? Harta gono gini nanti akan dibagi 2. Akan diserahkan kembali ke mereka, apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak, tapi nanti dibagi 2 dulu. Artinya itu nggak dilampirkan di gugatan cerai ya Pak? Enggak, udah ada sepakatannya udah ada. Digugat cerai dalam keadaan sakit, pasca mengalami pecah pembuluh darah yang mengharuskannya menjalani operasi otak dan mata, menjadi pukulan berat bagi Bekti, terlebih sampai sekarang memori otaknya belum pulih seperti dulu. Oh, kalau itu aku no komen deh, nggak ngerti aku masalah itu. Aku salah ngomong juga. Ya kita berdoa aja deh, semoga setelah ini semua semakin membaik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi.
Kisah pilu yang dialami Bekti mengingatkan publik pada mantan presenter Gugun Gondrong. Gugun yang pernah mengidap tumor otak dan harus menjalani operasi otak di Singapura pada 2008 silam, digugat cerai oleh Anna Marisa istrinya, justru saat ia tengah berbahagia menjalani perannya sebagai ayah. Putra sematawayangnya lahir pada 16 Oktober 2009 atau tepat setahun setelah dirinya menjalani operasi otak. Sayangnya pada Juni pertengahan 2010, Anna Marisa menggugat cerai Gugun ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mantan presenter kondang itu resmi menduda pada 30 Agustus 2010 silam. Gugun yang masih bergantung pada perawatan keluarganya hingga kini dirawat oleh ibundanya, Tuning Sukobakyo, pasca ayahnya meninggal 10 tahun silam. Lantas seperti apa ketelatenan Tuning Sukobakyo dalam merawat Gugun? Ya, kondisi Gugun sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Bersyukurlah kita lihat dia. Dia selalu gembira terus nih. Nggak mikirin apa-apa, makanya muda terus. Yang pojok ya, Bu? Iya, benar. Wow. Tapi kita... Ya, dia aktivitas karena memang sudah pindah rumah kan sekarang. Suasana rumah udah beda sekarang dibandingkan dulu ya. Iya. Sekarang suasana lingkungan juga mendukung dia untuk dia lebih banyak olahraga jalan kaki. Oke. Kompleks. Tiap pagi? Ya. Wow. Enggak tiap pagi sih, 2 hari sekali. Iya. Ibu sendiri bagaimana? Kan pasti ngeliat anak sakit. Aku aja kalau anakku lagi asma nih, Bu, hati tuh rasanya drop banget. Tapi kan nggak bisa lama-lama ya, Bu ya. Ibu gimana untuk bangkit semangat lagi dan mensupport Gugun, Bu? Ya, yang penting adalah saya selalu berserah diri di atas. Ya, memang pada saat itu memang berat untuk saya juga ya. Saya sendiri juga pada saat Gugun sakit itu kan makan juga cuma 1 sendok nasi kali ya. Udah nggak bisa makan, udah pokoknya udah betul-betul down sekali. Tetapi karena saya ya itu berserah diri dan selalu setiap malam berdoa terus gitu ya. Kalau saya seorang muslim jadi saya tahajud terus setiap malam gitu. Itu memperkuat diri saya. Ya, ada bekas istri, tapi tidak ada bekas ibu. Anna Marisa sudah lama pergi dari hidup Gugun dan sudah punya kehidupan sendiri, tapi Tuning tetap setia merawat putranya. Ibarat pepatah, kasih anak sepanjang gala, kasih ibu sepanjang zaman. Lalu benarkah di usianya yang ke-54 tahun, Gugun yang pensiun dari industri hiburan karena keterbatasan fisik dan memori otaknya, masih ingin membina rumah tangga baru? Terus kalau banyak orang yang penasaran juga kalau memori ingetannya seperti apa sih, Bu? Sekarang Gugun, Bu, ingetnya yang dulu apa yang sekarang, Bu, kalau boleh tahu? Yang inget lebih banyak inget dulu sih zaman yang dulu. Zaman dulu. Sekarang misalnya baru makan apa 5 menit lagi udah lupa. Tapi kalau yang cerita-cerita zaman dulu mantan pacar inget semua, Bu. Gue sebutin ya, Gun, atau ya, Gun, mantan pacar tuh ya, Gun. Bilang apa sama ibu? Nggak tahu. Bu, apa sih yang diharapkan kalau boleh minta sama Allah? Apa yang diminta sama Gugun? Selain pastinya kesembuhan juga buat Gugun ya. Ya, sehat dan mungkin cepat mendapat partner. Maunya yang kayak gimana, Gun? Cantik dong. Gun, jujur, masih mau nikah lagi nggak, Gun? Mau lah.